Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu MTK yang berjudul Sistem Persamaan Linear 3 Variabel. Alangkah baiknya sebelum dimulai kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tasya Jelika. Saya Aulia. Saya Yola Aquanita. Saya Amanda. Saya Marson Gunawan. Saya Sri Mulyani Perlianti. Baik, mari saja kita mulai. Baik, sekarang kita akan masuk ke soal pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Ini dia soal yang saya pilih, oke. Nah, di sini akan memudahkan kita dalam mengerjakannya. Kita akan mengasih nama, yaitu dengan nama persama 1 sampai 3. Nah, jadi seperti ini. Jadi 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 14. Kita kasih nama persamaan pertama. Terus 3x ditambah 2y dikurang z itu sama dengan 12, dan kasih nama persamaan kedua. Terus yang x ditambah y ditambah z sama dengan 6, kita kasih persamaan ketiga. Baik, kita akan langsung ke langkah pertamanya. Nah, di sini kita akan eliminasi variabel z pada persamaan 1 dan 2. Di sini kita boleh ya mengeliminasi persamaan yang lain, mau yang 2 sama 3 atau 1 dan 3, terserah, boleh saja. Yang penting menurut kalian mudah. Nah, di sini saya mengapa memilih persamaan 1 dan 2? Karena di sini sudah sama ya koefisiennya, yaitu 3x ditambah 2y, sudah sama dengan persamaan yang kedua juga, yaitu 3x ditambah 2y. Baik, kita langsung mulai saja ke langkah-langkah cara mengerjakannya. Di sini ini dapat dari soal yang persamaan pertama. Ini dapat dari soal dari persamaan kedua. Nah, di sini mengapa bisa tambah? Karena kita lihat ya, di sini yang di atasnya ini sudah tambah. Terus yang di bawahnya sudah kurang. Jadi kalau positif ketemu negatif itu kita harus menambahnya agar nanti hasilnya bisa 0. Tapi kalau misalnya di sini sudah tambah, di sini juga sudah tambah, maka kita kurangkan karena nanti akan hasilnya 0. Baik, mari saja kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini karena 3x ditambah 3x itu sama dengan 6x. Terus 2y ditambah 2y hasilnya 4y. Dan z itu ditambah negatif z itu hasilnya 0. Nah, 14 ditambah 12 hasilnya 26. Nah, ini dia langkah pertama. Kita masuk ke langkah kedua. Betul, ini disebut persamaan keempat. Oke, langkah kedua kita akan mengeliminasi variabel z pada persamaan 1 dan 3. Nah, ini satunya dapat dari soalnya, tiganya juga dapat dari soal. Nah, di sini kurang sudah tahu ya teman-teman, karena di sini kan sudah tambah, di sini juga sudah tambah, jadi kita kurangkan saja agar hasilnya 0. Jadi jawabannya adalah 2x, karena 3x itu dikurang x hasilnya 2x. X itu ibarat dengan 1. Terus yang 2y dikurang y itu sama dengan y. Kita tulis y saja, jangan tulis 1. Terus z ditambah z itu, z dikurang z itu hasilnya 0. Terus 14 dikurang dengan 6 hasilnya 8. Ini kita sebut dengan persamaan kelima. Baik, kita masuk ke langkah ketiganya. Di sini kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5. 4-nya dapat dari sini, 5-nya dapat dari sini. Untuk mencari nilai x. Atau bisa juga kita bilangnya seperti ini, eliminasi nilai y ke persamaan 4 dan 5. Nah, ini soalnya dapat dari sini ya teman-teman, dari persamaan keempat. Sedangkan yang ini kita dapatnya dari persamaan kelima. Nah, di sini mengapa bisa dikali 4 dan juga dikali 1? Jadi di sini teman-teman lihat ya, di sini 4y bukan, dan di sini y. Jadi kita kayak kalikan silang saja. Jadi yang 4y ini dikalikan di bawah, terus yang y dikalikan di atas. Nah, maka dapatlah hasilnya seperti ini. Karena 6x dikali dengan 1 itu hasilnya masih tetap 6. Sedangkan 4 dikali dengan 1 itu hasilnya masih tetap 4. Dan 26 dikali 1 hasilnya juga tetap 26. Dan 2x itu kalau dikali 4 hasilnya 8. Terus yang y ini 1 ya ibaratnya. Nah, 1 ini dikali 4 hasilnya juga tetap 4. Terus 8 dikali 4 hasilnya 32. Baik, kita langsung dikurang. Mengapa? Karena di sini sudah tambah dan di sini juga sudah tambah. Maka dapatlah hasilnya negatif 2x sama dengan negatif 6. Oke.
Nah, di sini mengapa X-nya bisa sama dengan 3? Karena di sini X-nya itu sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2. Maka dapatlah hasilnya 3. Dan ini kita masuk ke substitusi yang langkah keempat, yaitu substitusi nilai X sama dengan 3 dapat dari sini. Terus ke persamaan 5. Nah, 5-nya ini dari sini. Oke. Ini 2 dan kurung 3. Mengapa bisa? Karena 3-nya ini ada X. Jadi kita langsung tulis saja 3. Tapi bisa juga kalau misalnya menulisnya seperti ini dulu. Nah, karena saya di sini langsung saja ya. Jadi kita langsung 2 dan kurungnya 3, yaitu X-nya. X-nya kan sama dengan 3. Terus ditambah Y, Y-nya itu kita belum ketemu, jadi gak usah. Itu sama dengan 8. Nah, ini 6 ditambah Y sama dengan 8. 6-nya dapat dari 2 dikali 3. Terus Y-nya sama dengan 2, dapatnya dari 8 dikurang 6. Baik, kita masuk ke langkah ke-5. Di sini kita akan mau substitusi nilai X yang sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. X sama dengan 3 dapat dari sini, Y sama dengan 2 dapatnya dari langkah keempat. Baik, ke persamaan 1, di sini persamaan satunya. Nah, ini 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 14 dapat dari persamaan pertama. Terus 3 dan kurungnya 3. Nah, ini mengapa bisa 3? Karena X ya, X-nya kan sama dengan 3. Terus ini Y. Ini Y hasilnya itu 2. Maka langsung tulis saja 2. Terus Z-nya, kita kan sekarang mencari nilai Z. Jadi karena Z-nya belum ada nilai, kita biarkan saja terlebih dahulu. Nah, Z-nya mengapa bisa jadi 1? Karena 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu hasilnya 9. 2 dikali 2 itu hasilnya 4. Nah, 9 kali 9 kalau ditambah dengan 4 hasilnya 13. Jadi 14 dikurang 13 hasilnya 1. Dan ini dia hasilnya. Hasilnya yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Sekarang saya akan menjelaskan soal yang kedua. Soalnya adalah 4X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 7. 2X dikurang 3Y tambah 2Z sama dengan 4. 5X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7. Dan kali ini kita akan langsung membuat namanya, yaitu 4X ditambah 2Y tambah 3Z sama dengan 7 adalah persamaan 1. 2X kurang 3Y tambah 2Z sama dengan 4 adalah persamaan kedua. Yang ketiganya adalah 5X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7, hasilnya adalah persamaan 3. Jadi kita langsung penyelesaiannya. Jadi langkah pertama adalah eliminasi variabel Z pada persamaan 2 dan 3. Kalian di sini boleh ambil 1 atau terserah kalian. Jadi saya ambil 2 dan 3. Kenapa? Karena soalnya lebih mudah. Jadi persamaan kedua adalah 2X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4. Dan 5X tambah 4Y tambah 2Z hasilnya 7. Ini adalah persamaan 2 dan 3. Terus dikurang. Jadi ini cara pengurangnya adalah 2X dikurang 5Y hasilnya negatif 5. Itu negatif 3X. Mohon maaf. Terus yang Y-nya ini 3Y dikurang 4Y ditambah yang ini ya. Tambah jadi 7Y. Terus ini kan ada 2Z sama 2Z, ini kan sama tuh. Jadi kita anggap 0, jadi tidak dimasukin. Hasilnya 4 dikurang 7 hasilnya negatif 3. Dan ini adalah ada negatif 1. Kenapa? Karena kita langsung menjadi positifnya agar lebih mudah. Terus langkah ini dan disebut sebagai persamaan 4. Langkah keduanya adalah eliminasi variabel Z pada persamaan 1 dan 2. Nah, persamaan satunya adalah 4X ditambah 2Y ditambah 3Z hasilnya 7, terus dikali 2. 4X dikali 2 hasilnya 8X, terus 2Y dikali 2 hasilnya 4Y, terus 3X
3Z dikali 2 hasilnya 6Z. Hasilnya 7 dikali 2 hasilnya 14. Terus persamaan yang kedua ini 2X ditambah 3Y dikurang 3Y ditambah 2Z hasilnya 4. Terus dikali 3. Jadi 2X dikali 3 hasilnya 6X. 3Y dikali 3 hasilnya 9Y. Terus 2Z dikali 3 hasilnya 6Z. Habis itu ya ini hasil akhirnya, terus dikalikan 3 jadi hasilnya 12. Terus kita dikurangkan. Jadi 8X dikurang 6X. 6X hasilnya 2X. Ini buat Ditambah ya? ditambah 4Y ditambah 4Y ditambah 9Y hasilnya 13. Terus ini kan ada 6Z. Nah 6Z ini kita anggap 0. Soalnya kita nggak usah dianggap ya begitulah. Terus kita langsung ke fokus hasil akhirnya 14 dikurang 12 hasilnya 2. Dan disebut dengan persamaan 5. Langkah ketiga, eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilai Y. Oke, ini persamaan 4 sama 5-nya. Terus persamaan 4-nya adalah 3X ditambah 7Y hasilnya 2. Terus kita dikalikan 2. Hasilnya 3X dikali 2 hasilnya 6X. 7Y dikali 2 hasilnya 14Y. Terus hasilnya 2 dikali 3 hasilnya 6. Terus persamaan 5-nya 2X ditambah 13Y kurang 2 dikali 3. 2X dikali 3 hasilnya 6X. Terus 13Y dikali 3 hasilnya 39Y. Dan hasil akhirnya 2 dikali 3 hasilnya 6. Terus kita dikurang. Jadi hasilnya 6X ini kan sama. Jadi kita fokus yang Y. Y-nya ini 14Y dikurang 39Y hasilnya negatif 25Y. Sama dengan yang 6 ini kan sama. Jadi kita kurang jadi 0. Ya hasilnya 0. Kenapa dapat 0? Karena ini pindah ruas. Yang 25-nya itu kita kurang. Dan langkah keempat adalah substitusi nilai Y sama dengan 0 ke persamaan 4. Nah persamaan 4 ini nilai Y nya itu kan 0. Jadi itu. Jadi 3 persamaan 4 nya adalah 3X ditambah 7Y hasilnya 3. Terus yang Y nya ini kan udah dapat nilai 0 nih. Jadi kita taruh di sini. Jadi 3X ditambah 7 ditanda kurungkan nih hasilnya dapat 0 sama dengan 3. Terus 3X sama dengan 3. X hasilnya 1. Kenapa bisa dapat 1? Karena 3 bagi 3 itu hasilnya 1. Dan ini X nya itu pindah ruas. Langkah kelima adalah substitusi nilai Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ke persamaan 2. Oke. Persamaan 2-nya adalah 2X dikurang 3Y ditambah 2Z hasilnya 4. Dan ini nilai X-nya sudah dapat dan Y-nya ini sudah dapat juga. Jadi kita langsung 2 ditanda kurungkan 1 kurang 3 tanda kurungnya 0. Nah karena ini. Terus ditambah 2Z hasilnya 4. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. 3 dikurang 3 kali 0 hasilnya 0. Terus ditambah 2Z hasilnya 4. Jadi hasilnya ini kan sama. Jadi 2Z sama dengan 2. Kenapa bisa 2? Karena 4 bagi 2 hasilnya 2. Jadi Z sama dengan 1. Ini pindah ruas jadi hasilnya 1. Jadi jawabannya adalah hasil dari nilai X, Y, dan Z adalah Z-nya itu 1, Y-nya itu 0, Z-nya itu 1. Nah, kita lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 5. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8. 3X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan 7. Nah, kita akan menentukan nilai X, Y, dan Z.
kita misalkan persamaan 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 5 sebagai persamaan 1, x ditambah 2y ditambah z sama dengan 8 kita misalkan sebagai persamaan 2, 3x dikurang y ditambah 2z sama dengan 7 kita misalkan sebagai persamaan 3. Nah, penyelesaiannya terlebih dahulu kita menggunakan metode eliminasi. Langkah yang pertama, kita eliminasi variabel z pada persamaan 1 dan 2. Nah, boleh persamaan 1 dan 3, 2 dan 3, terserah, yang penting kalian mudah untuk mengerjakannya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan 1 dan 2. Kita masukkan persamaan 1 yaitu 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 5. Persamaan 2, x ditambah 2y ditambah z sama dengan 8. Lalu bisa langsung kita operasikan. Nah, karena kita akan mengeliminasi variabel z, kita perhatikan tanda di depan variabel z, yaitu tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, kita akan tambahkan. Kalau tandanya sama, maka akan kita kurangkan. Nah, di soal ini tandanya berbeda, maka akan kita tambah. 2x ditambah x sama dengan 3x. 3y ditambah 2y, 5y. 5 ditambah 8, negatif z ditambah positif z habis. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Nah, hasilnya ini kita misalkan sebagai persamaan 4. Lanjut, langkah yang kedua, kita eliminasi variabel z lagi pada persamaan 1 dan 3. Nah, kita masukkan persamaan 1 yaitu 2x ditambah 3y dikurang z sama dengan 5. Dan persamaan 3 yaitu 3x dikurang y ditambah 2z sama dengan 7. Nah, angka di depan variabel z itu yang di atas itu kan 1, yang di bawah 2. Maka karena angkanya berbeda, maka akan kita kalikan terlebih dahulu. Yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 1. Nah, hasilnya 2 dikali 2x yaitu 4x, 2 dikali 3y 6y, 2 dikali negatif z, negatif 2z, 2 dikali 5 sama dengan 10. Yang di bawah 1 dikali 3x, 3x, 1 dikali negatif y, 1 dikali 2z, yaitu 2z, dan 1 dikali 7 sama dengan 7. Nah, kita langsung menjumlahkannya. Karena di depan variabel z tandanya berbeda, maka akan kita tambahkan. Nah, 4x ditambah 3x sama dengan 7x, 6y ditambah negatif y, 5y, negatif 2z ditambah 2z habis, 10 ditambah 7 sama dengan 17. Nah, hasil ini kita misalkan sebagai persamaan yang kelima. Lanjut, langkah yang ketiga yaitu kita eliminasi, boleh variabel x, boleh variabel y pada persamaan 4 dan 5. Nah, di sini kita menggunakan variabel y. Mengapa? Karena di persamaan 4 dan 5 memiliki angka yang sama, yaitu 5y dan 5y. Maka kita menggunakan variabel y. Nah, masukkan persamaan 4 yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 13. Dan persamaan 5, 7x ditambah 5y sama dengan 17. Lalu kita jumlahkan, karena di depan variabel y itu tandanya sama, maka akan kita kurangkan. 3x dikurang 7x sama dengan negatif 4x. 5y dikurang 5y habis. 13 dikurang 17 sama dengan negatif 4. Nah, x di sini sama dengan negatif 4 dibagi negatif 4. Hasilnya 1. Jadi kita perolehlah nilai x yaitu 1. Nah, langkah selanjutnya cukup kita substitusikan. Substitusi nilai x tadi yang kita dapat ke persamaan 4 sama 4. Nah, kita masukkan persamaan 4 yaitu 3x ditambah 5y sama dengan 13.
Nah, X di sini kita ganti. X di sini kita ganti yang nilai X yang kita dapat tadi yaitu 1. Jadi 3 dikali 1 ditambah 5Y sama dengan 13. Jadi 3 ditambah 5Y sama dengan 13. 5Y sama dengan 13. Yang 3 ini pindah ruas jadi negatif 3. Jadi Y sama dengan 10 dibagi 5. Nah, hasilnya itu 2. Jadi kita perolehlah hasil Y itu sama dengan 2. Nah, langkah yang terakhir yaitu kita substitusikan nilai X dan nilai Y ke persamaan 2. Nah, di sini kita masukkan persamaan 2 yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, X dan Y itu kita ganti dengan nilai yang kita dapat yaitu 1 dan 2. Nah, X di sini kita ganti 1, yang Y di sini kita ganti 2. Jadi 1 ditambah 2 dikali 2 ditambah Z sama dengan 8. Lalu 1 ditambah 4 ditambah Z sama dengan 8. Jadi Z sama dengan 8. 1 pindah ruas menjadi negatif 1 dan 4 pindah ruas menjadi negatif 4. Nah, Z sama dengan 3. Nah, kita dapat nih nilai Z yaitu sama dengan 3. Nah, jadi hasilnya itu nilai X dan Y dan Z itu 1, 2, dan 3. Lanjut ke soal keempat. Soal keempat adalah X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 6. X ditambah Y dikurang 3Z sama dengan min 2. 2X dikurang Y ditambah 2Z sama dengan min 5. Masing-masing persamaan ini kita beri nama dengan persamaan 1, 2, dan 3. Langkah pertama, kita menggunakan eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 2. Sebenarnya kita bisa memilih persamaan yang mana saja, tapi karena persamaan 1 dan 2 lebih mudah, jadi saya memilih persamaan 1 dan 2 karena koefisien depannya sudah sama. Oke, X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 6. X ditambah Y dikurang 3Z sama dengan min 2. Supaya habis, maka tandanya adalah kurang. X dikurang X habis, 3Y dikurang Y sama dengan 2Y. Z dikurang 3Z sama dengan 2Z. 6 dikurang min 2 sama dengan 8. Maka ini jadilah persamaan keempat. Langkah kedua, kita menggunakan metode eliminasi variabel X pada persamaan 1 dan 3. Karena X dikurang 2X tidak habis, maka dikalikan silang. Yang atas dikalikan 2, yang di bawah kita kalikan 1. X dikali 2 sama dengan 2X. 3 dikali 2 sama dengan 6Y. Z dikali 2 sama dengan 2Z. 6 dikali 2 sama dengan 12. Yang di bawah kita kalikan 1. 2X dikalikan 1 sama dengan 2X. Y kita kalikan 1 sama dengan Y. 2Z kita kalikan 1 sama dengan 2Z. Min 5 kita kalikan 1 sama dengan min 5. Lalu kita kurangkan. 2X dikurang 2X sama dengan habis. 6Y dikurang Y sama dengan 7Y. 2Z dikurang 2Z sama dengan 4Z. 12 dikurang min 5 sama dengan 17. Maka jadilah ini persamaan kelima. Lanjut langkah ketiga, kita menggunakan metode eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilai Z. Oke. Karena tidak bisa dikurangkan, maka kita akan menggunakan metode kali silang. Yang atas kita kalikan 7, yang di bawah kita kalikan 2. 2Y dikali 7 sama dengan 14Y. 2Z dikali 7 sama dengan 14Z. 8 dikali 7 sama dengan 56. Yang di bawah kita kalikan 2. 7Y dikali 2 sama dengan 14Y. 4Z dikalikan 2 sama dengan 8Z. 17 dikalikan 2 sama dengan 34. Lalu kita kurangkan. 14Y dikurang 14Y sama dengan habis. 14Z dikurang 8Z sama dengan 22Z. 56 dikurang 34 sama dengan 22. Sama dengan 22. Lalu 22 dibagi 22 hasilnya 1. Lanjut langkah keempat, kita menggunakan metode substitusi nilai Z sama dengan 1 ke persamaan 4. Kita turunkan. 2Y ditambah 2Z sama dengan 8. 2Y tambah 2. Ini satunya adalah nilai dari Z sama dengan 8. 2Y ditambah 2 sama dengan 8. 2 dikalikan 1 hasilnya sama dengan 2. 2Y karena pindah ruas jadi dikurang. 8 dikurang 2.
2Y sama dengan 6. 6 dibagi 2, Y sama dengan 3. Lanjut langkah kelima, kita substitusi nilai Z sama dengan 1 dan Y sama dengan 3 ke persamaan 1. X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 6. X ditambah 3, hasil 3 ini dari nilai Y dan yang satu ini dari nilai Z. Dikurang min 1 sama dengan 6. Lalu X dapat hasil 9 ini dari 3 dikali 3. Dan 1 ini tetap 1 dari sini sama dengan 6. X ditambah 8 sama dengan 6. Karena pindah ruas jadi 6 dikurang 8. X sama dengan min 2. Jadi nilai dari X, Y, dan Z adalah nilai X min 2. Hah? Mati. 3. Jadi hasilnya adalah X sama dengan min 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan 1. Berikut soal kelima. S ditambah 2Y ditambah 3Z sama 11. 5S dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 29. 3S dikurang Y dikurang Z sama dengan 7. Untuk memudahkan kita menjawab soal ini, alangkah baiknya kita mengasih namakan terlebih dahulu di masing-masing soalnya. Untuk S ditambah 2Y ditambah 3Z sama 11 kita kasih nama 1. 5S dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 29 kita kasih nama 2. 3S dikurang Y dikurang Z sama dengan 7 kita kasih nama 3. Langkah pertama, kita eliminasi variabel Y pada persamaan 3 dan 1. Kalian boleh memilih variabel yang lain ataupun persamaan yang lain. Langkah selanjutnya, kalian tulis persamaan 3 dan 1-nya terlebih dahulu. Untuk persamaan 1, 3S dikurang Y dikurang Z sama dengan 7. Untuk persamaan 1, S ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 11. Kita kali. Untuk persamaan 3, kita kalikan 2. 2 kali 3S sama dengan 2. Y sama dengan 6X. 2 kali X sama dengan 2Y. 2 kali Z sama dengan 2Z. 2 kali 7 sama dengan 14. Untuk persamaan 1 kita kalikan 1. 1 kali X sama dengan X. 1 kali 2Y sama dengan 2Y. 1 kali 3Z sama dengan 3Z. 1 kali 11 sama dengan 11. Langkah selanjutnya kita tambahkan. Kenapa bisa ditambahkan? Karena di variabel Y yang ininya berbeda. 2S ditambah X sama dengan 7. 2Y ditambah 2Y sama dengan 0. 2Z ditambah 3Z sama dengan Z sama dengan 1. Karena 1 kita tidak perlu menulis koefisiennya lagi. Kita hanya perlu menulis variabelnya saja. 14 ditambah 11 sama dengan 25. Kita kasih nama. Untuk yang ini kita kasih nama variabel persamaan 4. Langkah kedua, eliminasi variabel Y pada persamaan 3 dan 2. Langkah selanjutnya kita tulis persamaan 3 dan 2 nya terlebih dahulu. Untuk persamaan ketiga, 3S dikurang Y dikurang Z sama dengan 7. Untuk persamaan 2, 5S dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 9. Untuk persamaan ketiga kita kalikan 3. 3 kali 3 sama dengan 9S. 3 kali Y sama dengan 3Y. 3 kali Z sama dengan 3Z. 3 kali 7 sama dengan 21. Untuk persamaan yang kedua kita kalikan 1. 1 kali 5S sama dengan 5S. 1 kali 3Y sama dengan 3Y. 1 kali 2Z sama dengan 2Z. 1 kali 29 sama dengan 29. Kenapa bisa dikurang? Karena di variabel Y-nya itu sama. 9S dikurang 5S sama dengan 4. 3Y dikurang 3Y sama dengan 0. 3Z sama dikurang 2Z sama dengan negatif 5Z. 21 dikurang 29 sama dengan negatif 8. Kita kasih nama persamaan yang kelima. Langkah yang ketiga, kita eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilai Z. Langkah selanjutnya kita tulis persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 yaitu 7S ditambah Z sama dengan 25. Untuk yang kelima, 4S dikurang 5Z sama dengan negatif 8.
Untuk persamaan keempat kita kalikan 5. 5 kali 7x sama dengan 35. 5 kali z sama dengan 5z. 5 kali 25 sama dengan 125. Untuk persamaan yang kelima kita kalikan 1. 1 kali 4s sama dengan 4s. 1 kali 5z sama dengan 5z. 1 kali 8 sama dengan negatif 8. Kita tambahkan 35s ditambah 4s sama dengan 39s. 5z ditambah 5z sama dengan 0. 125 ditambah negatif 8 sama dengan 117. 117 dibagi 39 sama dengan 3x. Langkah yang keempat kita substitusi nilai s yaitu 3 ke persamaan 4. Kita tulis dulu persamaannya keempat. 7s ditambah z sama dengan 5. 7 di dalam kurung kita ganti s nya kita ganti ke 3 ditambah z sama dengan 25. 7 kali 3 sama dengan 21 dan di sini kita tulis ulang. Karena pindah ruas jadi kita kurang. Z sama dengan 25 dikurang 21 sama dengan 4. Jadi nilai Z nya adalah 4. Langkah yang kelima kita substitusi nilai S yaitu 3 dan Z. 4 ke persamaan 3. Oke, tulis dulu persamaan 3 nya. 3S dikurang Y dikurang Z sama dengan 7. 3 S nya kita ganti ke 3 dan Y kita tulis ulang dan Z nya kita tulis 4. 9 kurang Y dikurang 4 sama dengan 7. 9 kurang 4 dikurang 7 sama dengan Y. Y sama dengan negatif 2, jadi nilai Y adalah negatif 2. Hasilnya adalah S 3, Y negatif 2 dan Z negatif 4. Terus 6x kurang x sama dengan 5. 4y kurang 4y habis. 2z kurang 2z habis. 40 kurang 15 sama dengan 25. Kita sebut persamaan kelima. Selanjutnya kita lanjut ke langkah yang ketiga. Eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari nilainya. 5x tambah 5y sama dengan 40. 5x sama dengan 25. Di sini kita kurangi. 5y sama dengan 15. Y sama dengan 3. Selanjutnya lanjut ke langkah yang keempat. Substitusi nilai Y sama dengan 3 ke persamaan keempat. 5x tambah 5y sama dengan 40. Kita ambil dari sini. 5x tambah 5 buka kurung 3 sama dengan 40. 5x tambah 15 sama dengan 40. Kenapa bisa 15? Karena 5 kita kalikan 3. 5x sama dengan 25. X sama dengan 5. Selanjutnya kita ke langkah yang kelima, yaitu substitusi nilai Y sama dengan 3 dan X sama dengan 5 ke persamaan kedua. 3x tambah 2y tambah Z sama dengan 20. 3 buka kurung 5 tambah 2 buka kurung 3 tambah Z sama dengan 20. 15 tambah 6 tambah Z sama dengan 20. 15 kita kalikan 3 kali 5 sama dengan 15. Terus 2 kali 3 sama dengan 6. 21 tambah Z sama dengan 20. Z sama dengan 1 Jadi hasilnya adalah X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan -1.
Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika tadi dalam penyampaian terdapat kesalahan. Jika nanti kalian sudah tahu di mana kesalahannya, silakan dibenahi di kolom komentar untuk membuat kami menjadi tahu yang salahnya di bagian mana. Sekian dan terima kasih dari kami. See you.